Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran bareng gua Putu, dan di episode kali ini gua mau ngobrol sama orang akun alter yang harusnya dibilang alter sih nggak alter ya, karena akun Twitternya itu mukanya nggak disensor sama sekali. Mungkin kayaknya ya ini pertama kalinya gue ngobrol sama orang alter gitu. Berapa kali ya? 1, 2, 3. Kayaknya yang benar-benar alter ya baru kali ini deh. Sebelum-sebelumnya biasanya gue ngobrol sama akun alter yang mungkin dia sebenarnya nggak alter juga, karena beberapa mereka juga mendefinisikan dirinya akun Twitternya itu sebagai akun OpenBO. Nah, mungkin kalau kalian lihat akun Twitternya yang ini sebenarnya lumayan aktif di Twitter gitu. Dan sama sekali gue belum pernah riset tentang akun ini. Nah, makanya karena gue penasaran, akunnya ini lumayan aktif di Twitter dan followersnya lumayan banyak, dan gue cukup kaget juga dan amazed. Ternyata orangnya wow, aslinya begini gitu. Udah bareng gue di sini ada di atau akun Twitternya @bubbled ya di. Cie. Jadi malu. Kenapa sih? Gak apa-apa, malu aja. Iya. Jadi di episode ini gue akan ngobrol sama Di. Mungkin gimana ya? Gue coba memulai obrolan hari ini dengan ini kan akun tadi kita sempat ngobrol kan, katanya menurut lo ini adalah akun semi alter kan? Lu ngakuin itu kan, dan lu nggak punya akun lain selain ini kan? Nggak ada. Gue boleh tahu nggak kenapa? Mungkin gini, gue mau tanya, lu main alter kenapa, dan kenapa lu pakai nama akun Bubbled? Itu kan pasti nggak mungkin dong asli, iya kan? Tadinya sih sebelumnya tuh gue kayak nangkepin di Bubble dulu kan, cuman kayak ngerasa aneh dengernya kan. Itu di tahun 2018, anjir udah lama banget. Di Bubble? Dulu di Bubble, dibalik dulu. Itu 2018 apa gitu, gue udah lupa. 2018 akhir deh. Ya udah tuh pertama kali gue kenal. Dulu tuh nggak sebut alter banget sih, kayak ya gue dulu tuh sempat punya sugar daddy. Oh gitu. Dulu sugar daddy. Saya sugar daddy-nya cuman spend money doang, bukan yang untuk aneh-aneh. Apa tuh aneh-aneh? Ya kalau aneh-aneh kan banyak kan ya, gue kasih duit ya berarti gue harus kasih feedback dong buat feedback gue. kayak gitu-gitu. Jadi kan gue kayak ya udah gitu kan. Dia cuma mau ngasih cuma buat jajan gitu. Terus kan posisi itu lagi ngedown parah lah istilahnya. Dia yang ngebantuin dari semuanya gitu kan. Terus dia ngenalin gue ke alter. Kayaknya ya secara langsung dia ngenalin ke alter sih. Cuman dulu nggak ada sebutan alter. Gue belum kenal nama dunia alter gitu. Cuman buat ngonten-ngonten doang. Dulu tuh sempat punya akun konten di Bubble. Akunnya ini berarti udah apa ya? Maksudnya dialah ini yang benar-benar kayak coba deh main alter bikin konten gitu. Dia itu cuman kayak saya ekspresin diri aja di situ kan. Gue kan lagi waktu itu
masih insecure parah-parah banget. Terus dulu tuh ada aja omongan yang gak enak gitu kan. Jadi kayak secara gak langsung itu cuman butuh support doang, bukan butuh yang lain-lain gitu. Berarti permasalahan internal lah ya. Internal tadinya kan. Terus ujung-ujungnya dia bilang ada beberapa yang kayak tadinya tuh gue tuh disuruh untuk kayak apa sih yang hashtag VCS gitu-gitu kan kalau kamu gitu. Iya dia dulu kayak saya ngedukungin gue kayak saya kalau emang pengen untuk mengekspresikan diri gitu-gitu kan lumayan tuh katanya 150.000 bisa kamu open VCS gitu-gitu untuk berapa menit gitu kan. Gue kayak hah demi apa gue gitu kan. Gue kayak tadinya tuh dia nyaranin mending jangan open VCS gitu kan. Kayak saya ujungnya dia juga dia tadinya nyaranin ujungnya itu apa kayak apa sih kayak ngelarang juga gitu, jangan dicoba gitu kan. Kayak saya be better kamu konten aja gitu kan, konten bikin foto video gitu, pakai lingerie gitu-gitu. Dia yang benar-benar ngebeliin semuanya. Ngebeliin juga? Ngebeliin lingerie juga. Berarti sekarang umur berapa sih? Tahun ini gue 19. Tahun ini 19? Bulan Oktober ntar kasih kado ya. Boleh. Berarti bentar. Berarti kalau 19 kelahiran tahun 2001? 2002? Wah bangsat 2002 anjing. Terus main Twitter dari tahun berapa? Gue lupa tahun berapa, tapi gue ingetnya umur gue 16-an. Oh, lo Oktober tanggal berapa sih? Oktober 21. Oh Libra. Iya lah jelas Libra. Pantesan dari tadi insecure gini lah. Oke. Berarti gila umur 19 tahun. Sekarang 18 berarti ya jalan ya, masih 19. Main Twitter dari tahun 2018 which is lah 16 tahun jalan 17 tahun ya. Iya, segitulah. Main ya ampun. 15 tahun, 16 tahun udah punya sugar daddy. Itu tuh kayak gimana ya? Kalau jelasinnya mungkin gini. Mungkin sugar daddy itu kayak istilah yang sekarang dipakai. Mungkin dulu nggak ngerti kali ya istilah sugar daddy atau udah tahu dulu. Astaga, ya mungkin umur gue terlalu tua kali. Kayaknya gue gak tua gitu, banget juga. Karena kan gue dulu main RP. Apalagi tuh RP? Itu RP tuh role play. Oh tahu yang jadi siapa karakter? Nah, gue out karakter, bener-bener out karakter banget. Jadi kayak biasanya ya bisa temenan sama yang lain-lain, ngobrolin apapun itu. Nah jadi kayak kita tuh ada aja gara-gara RP gue kenal Wattpad. Itu aplikasi itu kan. Oh tunggu deh. Mungkin agak mundur sedikit lagi. RP kan gini. Gimana seorang anak umur 15 ke 16 tahun lah ya main RP. Main RP tuh dari sebelumnya ya bahkan. Gue main RP dari kelas 7 SMP. Gila, main RP tuh kan karakter ya. Mainnya gimana sih? Ya kayak gue meranin, misalnya gue lagi meranin. Lu meranin jadi siapa? Gue dulu, lu tau gak sih yang Victoria's Secret Angels? Itu ada Cara Delevingne. Nah gue jadi dia dulu. Ada Kendall Jenner, ada pokoknya rombongan itu, Miranda Kerr. Oh, akhirnya ketemu sama RP-RP lain. Jadi rame gitu kan. Itu mainnya di platform mana? Line. Oh benar Line berarti. Oke. Banyak kan Line rata-rata kan gitu. ada Line official gitu kan. Jadi kayak ya udah. Oke. Ya gue pernah dengar cerita ini juga, salah ya mainnya RP dulu di Line, meranin jadi siapa, terus kita kopdar atau bahkan nggak ketemu tapi kita jadian di RP di Line. Iya benar. Oh akhirnya ketemulah sih sugar daddy tadi. Atau enggak? Belum. Terus gue kenal dia tuh, pokoknya gue udah kenal dunia Wattpad. Wattpad tuh kan ceritain semua, kan ada fetis kayak jelas-jelasin gitu. Anjir. Itu Wattpad tuh bener-bener kayak anjir, kok gue bisa tahu ya hal gini. Kayak orang yang lebih tua dari gue 10 tahun aja gak ada yang tahu fetis itu apa, Daddy King itu apa, Daddy Dom itu apa. Tapi bentar deh, sebelum lu masuk kenal itu, maksud gue itu kan hal yang apa ya, gue nggak tahu, lu kan masih belum 17 tahun. Mungkin kita beda era nih ya, walaupun gue nggak tua-tua banget lah, gue 28 ya. Maksudnya gue tahu lu kenal, lu masih muda pada saat itu, terus lu kenal apa itu fetis, itu kan hal yang maksud gue kayak ya lu gue nggak tahu, mungkin sekarang teknologi lebih terbuka, lu lebih tahu.
Tapi lu menuju ke situ lu nggak ada kayak emang lu penasaranan orangnya, atau memang kayak mungkin faktor lingkungan, atau karena lu mungkin dari dalam diri kayak gue harus keluar supaya tahu dunia lebih luas lagi, sampai lu akhirnya tahu hal-hal RP, terus lu tahu fetish, itu kan hal-hal yang menurut gue kayaknya kalau apa ya, kalau zaman dulu itu anak-anak itu bener-bener tertutup tuh aksesnya. Nah lu supaya lu bisa nyadar bahwa kayak gue pengen tahu itu dan gue pengen into ke situ itu gimana coba? Gue bisa tahu itu semuanya. Tadinya tuh yang tadi kalau mau mundur jauh banget ini ya. Boleh deh mundurin lagi. Mundurin lagi ya. Lu tahu One Direction? Tahu. Nah, dulu One Direction tuh kan lagi hype banget, itu bener-bener hype parah gitu kan. Jadi kayak ya udah nih, ada grup gitu kan yang dari Instagram, terus tiba-tiba dia bilang ada yang mau join gak nih grup antara Directioners gitu kan. Ya udah join, totonya ya udah ada anak RP ternyata di situ. Jadi gue kayak penasaran nih apa nih. Kayaknya dia ngemeranin foto artis juga gitu kan. Gue ngeliatin dia jadi foto siapa ya, yang Kendall Jenner gitu-gitu. Gue penasaran dong sama Matthew Espinosa gitu-gitu. Jadi gue penasaran, gue lihat di timeline-nya RP ini apa, gue cari tahu istilahnya, silsilahnya, pokoknya semuanya tuh di Google. Terjawab lah RP itu apa, dan gue ngerti hal itu, gue main. Terus itu kan lu bener-bener gak tahu sama sekali, terus ibaratnya lu udah nyemplung nih di RP, terus lu ketemu hal-hal yang lebih dewasa lagi kan, kayak lu ke fetish, terus kemana, itu kan itu udah beyond dari yang tadi kita bahas kan. Gue cuma sekedar RP doang kan, istilah-istilah yang mungkin zaman sekarang ya mungkin anak-anak seumuran lu mungkin udah pada tahu, tapi zaman dulu kan umur-umur 16-17 tuh belum kepikiran ngerti soal fetish, soal hal-hal yang berbau dewasa. Terus akhirnya lu tahu itu lu semuanya dari Google tuh? Bukan dari Google doang sih, kayak dari omongan orang-orang, kayak ngegibahin satu sama lain gitu kan. Gibahin, informasinya masuk nih. Gue cari tahu nih apa arti ini, apa arti itu. Kayak penasaran gak sih dari dalam diri. Pagi kan masih SMP, gue masih penasarannya tuh. Ya udah gue cari tahu tuh. Dalamnya banyak yang kayak aplikasi yang anonim gitu-gitu. Lagi hype-nya tau kan? Sekreto, apa sih? Sekreto. Apalagi gitu kan. Banyak sih. Banyak tuh kan anonim gitu secara nggak langsung, kayak ASFM lah ya dulu. Tapi ASFM nggak anonim dong? Nggak anonim banget sih, cuman kayak saya ada yang misalnya gue bertanya, ada yang ngejawabnya, tapi akunnya anonim semua. Whisper? Iya kayak whisper gitu. Sama satu lagi gue lupa apaan. Iya kurang lebih kayak gitulah cara mainnya ya. Berarti lu tahu dari situ. Nah terus kita coba jahit dulu nih. Akhirnya lu kenal si Sugar Daddy dari si itu tadi. Dari anonim itu. Salah satu platform lah ya. Oke, lu kenal sama dia. Lu tapi ketemu sama si Sugar Daddy itu? Kalau untuk ketemu enggak. Kenapa? Cuman kalau video call cuma video call biasa doang, ngobrol-ngobrol. Apa karena domisilinya beda? Domisilinya beda, posisi gue lagi di Palembang. Lo orang Palembang. Ya iyalah. Oke. Wong kita galau. Oke. Terus dia di Bandung. Bandung. Kirain Jakarta. Oke. Terus itulah yang ngasih lo, beliin lu, suruh ngonten, ngebiayain lu, ngajarin lu ke alter. Itu dia. Sampai sekarang masih kontakan nggak? Terakhir gue kontakan sama dia itu bulan 7 apa 8 gitu, antara itu lah. Baru dong. Itu karena posisi gue kok ngeliat di WhatsApp gue siapa nih namanya gitu, kayak nggak asing nih. Terus gue bilang apa benar ini gitu kan. Dia bilang iya ini siapa, dia kayak kaget aja kan. Loh kok kalian udah lama putus komunikasi memang? Udah putus karena akunnya ingat cut off. Kenapa? Nggak apa-apa sih, dia sugar baby-nya banyak. Cemburuan? Enggak cemburuan, kenapa? cuman kayak males aja gitu, kayak ya udahlah gitu kan, bukan cemburuan atau apa, kayak tadinya tuh cuman aku doang, nggak lamanya nambah. Berani. Biasa gini. Jadi kayak ya udah muter ya. Ya nggak bisa, cukup satu aja udah gitu kan misalnya. Ini enggak, dia nyari lagi, ya udah aku ngelepasin. Di itu kalau mau misalkan kalau someone punya feeling, ya udah kalau bisa satu aja gitu. Nggak mau dicabangin? Nggak suka. Apalagi diduain nggak suka. Kalau nyabangin? Nggak pernah. Good point berarti. Oke. Terus berarti
si dia nge-cut off akhirnya kontak. Tapi nomor nggak Akunya pernah yang ganti. cut off. Iya, terus akhirnya dia kontak, nomornya nggak ganti. Dia nggak ganti. Nomornya di? Aku yang ganti. Loh, kok dia tahu tiba-tiba WhatsApp? Aku pokoknya ngechat gini, dia tadinya nanya ini siapa gitu terus aku bilang sebut Nidi gitu nih. Udah. Oh gitu. Terus ada apa yang berubah dari, kan kalian dulu kontekan lumayan intens, sekarang juga kontekan lagi, apa yang beda sama dulu? Akunya yang agak cuekan ya. Tadinya kan yang peduli, tiba-tiba cuekan. Karena udah lebih dewasa ya. Iya. Atau udah ada sesuatu yang memecah apa ya, kayak mungkin dia sekarang lagi ada orang yang deket intens, akhirnya ada dia lagi, ngapain orang udah ada ini. Enggak gitu juga sih, kayak ya udah apa yang udah masa lalu udah gitu. Oh, tipenya gitu. Iya, kayak masa lalu udah gitu. No, balikan, Let it flow balikan aja, enggak. Tadi dia udah nawarin lagi, kamu mau enggak gini. Terus aku bilang, emang sugar baby-nya masih kurang. Aku gituin. Ampun, Tapi masih lagi- dipikirin lu, Iya, Libra lu. Iya kan gimana ya, enggak suka aja ya ngeliatnya. Diungkit-ungkit terus, dasar emang Libra kan. Oke, berarti dia, walaupun cuma video call, nggak pernah ketemu juga kan. Terus akhirnya baru tuh main altar di situ ya. Startnya dari situ kan. Akhirnya punya akun si Bubble D ini dari situ atau dulu bukan? Di Bubble tuh karena aku ngerasa aku dulu punya toxic mantan gitu, mantan yang benar-benar toxic parah. Ini pas SMP. Bukan, itu masih SMK, aku SMK. Waktu Oh, SMA di masih SMK. Oh, di SMK. Jurusan apa? perhotelan. Oh, perhotelan. Ya gitulah. Oke, terus Ya udah tuh. Ya saya ini mantan aku agak toksik. Tiba-tiba dia toksiknya apa? ya toksiknya secara verbal non verbal ya tetap toksik semua deh. Ini di Palembang. Iya, yang real life. Jadi kayak ya udah dia orangnya gimana gitu, ya udah aku diaktifin itu akun, hilang. Aku bikin baru lagi. Terus kepikiran mau nama apa, aku nggak bisa ganti nama gitu, kayak mentok banget otak aku gitu kan. Terus aku mikir di Bubble kan aku, nah posisi itu tuh aku baru selesai nonton Bumblebee. Tahu kan Bumblebee mobilnya ada kan yang itu udah tahun 2018. Iya. Ya udah tuh kepikir, why not nama gue Bubble D. Tapi pas aku match gitu kan ya buat yang username, ternyata udah ada yang make. Iya, jadi dihapus M-nya. Jadi bukan nggak pakai M, memang nggak mau pakai M. Oh, emang nggak mau pakai M. Cuma Bubble. Oke, terus. Jadi aku pakein Y biar kayak Bubble D, bukan Bubble Day. Oh, dia ya. Kan double E gitu kan. Jadi kan ya udah. Dia. Oh, di situ sejarahnya. Banyak yang bilang Bubble Day. Hah? Langsung kayak apa ini? Berarti setelah menemukan karakter ya, ini kan jatuhnya kalau alter ya udah karakter lah di gitu ya. Mulailah main berselancar di Twitter, Iya, terus bikin konten gitu. Itu aku konten bener-bener konten banget ya. Kan orang banyak yang suka petit gitu, banyak yang beli. Oh iya. Gitu. Itu aku baru jual konten tuh pas followers aku 1K lebih, 1K 2K ya. Ini kapan, pas tahun itu 19-an bener-bener baru turun banget. Aku kan udah cut off dari sini, dari segala dari aku, jadi 2019 langsung udahlah lepas tuh semua, bikin konten apa segala macam. aku bikin konten doang. Ya udah tuh. Tadinya sih nggak niat buat bikin konten. Niatnya apa? Iya, Main-main aja. Cuma main-main doang, kayak cuman sambat-sambat doang tadinya. Keluh kesah sekolah lah ya. Gak bisa diekspresiin kan keluh kesahnya di sekolah. Okay. Karena aku orangnya kalau udah di rumah tuh bener-bener di kamar doang, jadi ya udah. Oh, kamu gitu orangnya. Tapi punya kakak adik gak? Ada aku ada, tapi kecil, masih kecil banget aku tuh. Berapa umur? Aku beda 11 tahun sama dia. Ah gila, 11 tahun umurnya aja 18, kurang 11 berarti masih 7 8, 7, 8 ya. 7 Ah kecil banget. Baru SD ya? 7 kelas 8 kelas 8 lagi, umur 8 tahun sekarang. Oh ya ampun. Cowok cewek? Cowok. Oh pasti gak deket ya, masih kecil banget. Iya, masih kecil banget tuh. Berarti nakal-nakalnya tuh. 2 bersaudara? Enggak juga sih.
Aku kalau dari ayahku kan udah divorce sama bunda aku. ya. Jadi ayahku punya satu anak cewek. Satu anak cewek. Terus kalau dari bunda satu cowok. Berarti adik tiri. Nah, adik Dari tiri bunda aku. satu cowok, adik tiri juga. Berarti sebenarnya adikmu 3. Dua. 2. Satu dari bunda, Satu dari ayah. satu dari ayah. Oh, tapi deket nggak sama? Maksudnya kayak masih kontak, sekedar ketemu say hello, video call gitu nggak? Kalau yang mana dulu? Dua-duanya? Kalau sama bunda aku iya, tapi kalau sama adik aku yang dari ayah enggak. Nggak, karena dibatasin. Itu apa kayak benar-benar lost kontak parah. Itu kan mereka akhirnya di Palembang kan semuanya. Iya. Terus kenapa sekarang di sini? ini yang bingung nih. Kenapa sekarang ada di depan? Ini panjang banget ini ceritanya. Kayak gimana perjalanannya? Boleh diceritain nggak? Aku di sini gara-gara mau kuliah. Oh, Tadinya mau dibayarin sama sugar daddy aku lagi. yang di Bandung. Beda lagi orangnya. Oke, Tapi yang aku mana? aku sama dia kayak saya dia udah nganggap aku kayak anaknya sendiri juga. Oh, berarti jauh dong. Ah? Tua banget. Ya segitulah umurnya lebih tua dari ayahku. Orang tua kandung sendiri aja lebih tua dia gitu. Aku aja nggak tahu umur almarhum ayahmu kira-kira berapa. Ayahku 39 deh. Hanya muda banget. Iya masih muda. Bunda aku aja 37 38. Waduh, oke. Nah dah. Berarti 40-an lah ya. 40-an Around ya. ya. Ya, oke. Terus akhirnya dibiayain semua ke Jakarta. Dia yang ngebiayain aku pokoknya bukan semua ke Jakarta doang sih. Aku tadinya ada trauma, jadi kayak dia bener-bener nganggap aku kayak anak, dia ngenarik aku biar nggak sama nih mantan aku yang tadi. Yang toksik. Nah, Oke. kayak semua biaya aku, psikiater, psikolog segala macam, pokoknya dia yang bayarin. Sampai aku tiba di Jakarta, dia bilang aku niat buat bayarin kamu kuliah gitu kata dia. Kuliahnya ya termasuk mahal banget. Sampai pengen menangis saya melihat harganya. Tunggu. Berarti gini, coba ya kita pelan-pelan. Akhirnya dia semua yang ngurus semua keberangkatan terus ke Jakarta. Itu berarti ke Jakarta pertama kali nggak? Atau Enggak. Oh, berarti emang udah sering ya? Iya udah sering. Oke, sama dia karena mau dibiayain kuliah. Akhirnya ke Jakarta lah. Iya. Kuliahnya jadi jalan. Aku ngerasa nggak enakan Enggak, maksudnya berarti kuliahnya di jalan kan? tadinya. Ya, pada saat itu kita kan ngomongin timelinenya pas saat itu tuh. Akhirnya ke Jakarta, kuliahnya udah jalan, udah dibayarin. Jurusannya apa? Aku ilkom. Oh iya, udah kuduga. Terus mahal banget dong anjir itu. Pakai pound sterling. Pound sterling gitu. Temenku banyak di sana soalnya. Terus Udah dibayarin full sama dia. full sampai lulus Bukan sampai itu satu semester. satu semester. Satu semester tuh 38 ya. Bagus dong, kenapa nggak enakan? Ih, sumpah deh. Gimana ya, istilahnya kan gak enakan sama dianya kan. Dia kan ada anak juga, ada istrinya juga. Tapi kan dia nggak ngerasa terbebani kan? Iya, dia bilang aku nggak ngerasa terbebani, aku udah nganggap kamu kayak anak banget. Ya udah jalanin aja. Cuman kan bundaku nih orangnya juga nggak enakan, bilang gak usah diterima gitu. Lo bunda tahu Iya, kamu bunda punya aku- sugar daddy. Tapi bundaku taunya dia kayak istilahnya aku anggap bapak angkat sendiri gitu. Terus bunda nggak nanya kenalnya dari mana? Kok tiba-tiba punya bapak angkat? Nah itu dia nanya kayak gitu kan. Terus aku jujur, mau nggak mau jujur ya. Akhirnya jujurnya gimana? Gitu deh bunda kayak saya. Tadi dia bilang ya udah bunda aja yang bayarin gitu. Kan orangnya nggak enakan lagi kayak Tapi tiba-tiba kan bunda. mahal, masa minta ke bunda? Iya makanya aku Kasian nggak mau. kan? I'm trying to untuk nggak minta sama bunda. Jadi kayak udah biarin kalau Bisa emang kok. dia mau bayarin gitu kan. Tapi kalau misalnya emang aku nggak kuat ya udah aku tinggal bilang baik-baik sama dia nggak usah gitu kan. Cuman kayak saya apa sih ya? Ya udah aku emang nekatannya ya udah ke Jakarta nyampe ting udah. Terus udah start kan udah dibayar kan 1 semester. Iya tapi aku belum mau startin duluan. Aduh, Karena aku 3 hari doang baru start. Udah tuh skip langsung. Kepikiran aja nggak enakan. terus nggak ngomong ke dia? Aku udah bilang ke dia Terus kata aku dia? nggak masuk nanti ke depannya. Kenapa nanya? Nggak apa-apa, kamu pakai aja 4 tahun ini. Kalau bisa kamu kelarnya 3,5 tahun gitu kan.
kan. Dia udah bener-bener supporting banget. Pokoknya aku ada minimal IPK-nya buat saya secara langsung beasiswa pribadi lah ya. Iya, gitu. itu kan buat apa ya, kayak macul gitu loh. Kita tuh dipacu supaya hey ini tuh kayak oke lah dibayarin, tapi ya buktiin dong. Iya. Orang yang bayarin itu kayak ya udah kamu tuh appreciate dia dengan ya at least nggak usah neko-neko lah, lurus-lurus aja gitu. Tapi karena nggak enakan jadi gitu ya. Jadi kayak nggak enakan aja kan, ya kepikiran aja kan, namanya orang nggak enakan ya gitu deh, gitu ya udah. Terus aku bilang udah aku kelar, nggak usah dilanjutin. Awas dong itu 1 semester. Iya. Lumayan. Ya makanya kayak 1 semester sayang tuh. Tapi kayak ya udahlah Ya gitu. udahlah, udah lewat juga. Ini tahun berapa kuliahnya? Aku tahun ini baru kuliah. Baru dong Angus ya? Enggak, tahun kemarin tuh. Oh 2020. Itu kan offline Kak. Iya, Offline, online. Iya. Online aku nggak bisa juga waktu itu. Oke, berarti ya kalau dihitung jaraknya sebenarnya nggak terlalu lama juga ya, baru tahun lalu terus berhenti dan akhirnya. Tapi sama dia masih kontak-kontakan? Sama dia masih kontak-kontakan, baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Oh, atau kalau misalnya nggak enakan pindah ke tempat yang lebih agak lumayan terjangkau aja. Nah tadinya mau itu, cuman aku mikir nggak usah deh, ngapain gitu, aku bayar sendiri Gak enak aja. lagi. Aduh sayang banget. Karena dia kayak gitu-gitu juga masih perhatian kan, bener-bener Bagus. anggap kayak anak banget, bukan yang aneh-aneh ya. Iya. Bener-bener pure mau ngebantuin. Tapi udah pernah ketemu belum? Aku kalau ketemu pernah. Dulu tuh sering ketemu, diajak makan doang gitu, ngobrol. Kayak saya bertukar cerita lah istilahnya. Orangnya baik banget gitu, kayak aku orangnya gak enakan gitu, kok aku bisa ya ketemu sama orang yang baik banget gitu, bener-bener banget gitu, kayak duh, gue ketiban apa sih bisa-bisanya ketemu orang yang super baik banget, yang sampai kayak malaikat banget gitu. Cuman ya namanya nggak enakan kan, ya udah. Terus kalau kayak gitu kasusnya, berarti kan ya udah dianya juga. Tapi gimana ya, ini kan opportunity-nya belum tentu datang. Kayak kenal dia aja tuh kayak suatu keberuntungan gitu kan. Iya. Sekarang berarti nggak kuliah dong? Aku sekarang baru kuliah tahun ini. Oh jadinya masuk? Iya jadinya masuk. Tapi pakai biaya sendiri. Iya. Oke. Bukan dari dia ya. Jurusannya sama? Ya jurusannya tetap sama. Tapi kampusnya beda? Beda. Swasta negeri? Swasta lah. Oh. Nggak bisa SBM. Kenapa? Nggak apa-apa, kayak nggak mau aja ya udah. Lebih baik ya udahlah gitu. Berarti baru mulai nih tahun ini? Iya baru mulai. Semester 1 nih? Iya. Wah Jadi maba. Tapi kuliahnya online? Online sih dengar kabar, tapi kayaknya mau offline. Hah? Kalau udah ada Kampusnya di mana? Ih kepo deh. Jakarta? Enggak. Loh kok enggak? Aku tinggalnya di mana Pak? Tolong ingat. Oh, kirain kesini karena maksudnya kan Jakarta. Kirain ya udah di Jakarta aja, around Jakarta, jadi nggak terlalu jauh. Ternyata di sana. Di mana? Di kampung kan? Kok di kampung? Di mana sih? Cibubur. Oh, loh. Bentar deh. Astaga. Oh iya ya, yang kemarin ya. Ya ampun, maaf ya udah. Ya udah lumayan tua. Ya udah maaf. Cibubur. Tahu nih kalau Cibubur di mana? Kampus swasta di situ kan dikit. Nah, ya udah antara situ aja jadi intinya. Satu kata kan? Apa? Depannya M. Salah dong. Depannya B. Depannya U. Udah enggak usah. Udah enggak usah. Oke, berarti intinya baru start kuliah sekarang nih semester 1. Online to offline. Berarti kayaknya untuk umur 19, 20, 21 Oh gak telat lah harusnya. Iya enggak. Berarti sekolahnya kecepatan setahun ya? Enggak. Lulus SMA kapan sih? Lulus SMA tahun kemarin. Kok ngebreak? Iya dong telat setahun tapi umurnya masih 19. Kan standar orang lulus biasanya 22 nih. Berarti ya kan hitungannya kan aku Oktober. Oh iya sebenarnya. Oh iya karena akhir tahun ya. Jadi kan kayak dipikir kamu kecepatan ya masuknya gini-gini. Enggak sih, emang akhir tahun doang ya, karena lahirnya deh kuarter akhir.
Kalau di awal sih kayaknya 18 tahun gitu ya udah pas. Oke, kita back to tadi kan kita sampai mana ya? Oh, yang alter. Akhirnya keluarlah tuh si Bubblebee. Ya kan. Sekarang konten main akun Twitter berarti udah 2 tahun lebih ya? Bisa jadi. Terus kenal dunia alter juga di situ atau dari awal nggak ngerti? Maksudnya kayak konten terus akhirnya kenal alter. Itu dari Gua mana? kenal alter tuh pas 2020 yang benar-benar Nah, baru dong ya. kenal namanya doang. Ah. Karena aku jarang sama ngonten dulu ya, jarang berinteraksi sama cewek Maksudnya? di Twitter gitu. Oh, akun-akun maksudnya. Akun-akunnya gitu kan jarang banget istilahnya kan. Tapi ya istilahnya lebih spesifiknya tuh kenalnya cuma cowok-cowoknya doang. Oh. Kalau ceweknya nggak terlalu deket. Nah aku baru bener-bener deket banget tuh, yang bener-bener close sama dunia ini waktu 2020 awal. Oh, pas hampir pandemi lah ya. Itu kan awal-awal belum Iya, terlalu awal pandemi. Terus berarti Lagi gabut-gabutnya itu. iya lagi gabutnya ya. Baru lulus. Iya, belum lulus. Belum lulus malah ya? Belum lulus. Masih kelas 3 ya? Iya, Anjir. belum UN, belum apa-apa. Iya, UN kan pertengahan ya. Mm. Wow. Terus main alter apa namanya? Kalau sekarang ya alter kan kayak mulai rame ya. Kalau dulu kayaknya kan nggak terlalu ya. Biasa-biasa aja man. Nggak, maksudnya kayak jadi nggak tahu ya, mungkin karena kalau di Twitter kan platformnya dulu dan sekarang beda. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau di dulu main Twitternya dari tahun 2-3 tahun lalu. Kalau gue tuh main Twitter dari 2009. Jadi perubahannya jauh banget, termasuk algoritmanya, cara mainnya, platformnya. Makin kesini makin berubah gitu. Termasuk dengan dunia alter and porn di tweet sendiri, karena kan pernah ngobrol sama orang Twitter nih. Dia bilang kan tanya ya, kenapa Twitter nggak nge-suspend atau apa ya, ngefilter akun-akun yang porn gitu. Nah mereka itu concernnya nggak ke situ, mereka udah punya sistem perlindungan buat nge-hide sensitive konten. Jadi untuk di beberapa negara yang peraturannya lumayan agak strict, itu agak aman, dan Twitter aman-aman aja gitu. Mereka tuh lebih concern ke akun-akun yang potensial untuk provoke tuh kayak mancing-mancing keributan, yang kayak potensial akun-akun yang lebih ke yang tahu kan kalau akun-akun politik tuh yang cepet nyambernya gitu. Nah mereka tuh lebih concern ke situ, dikit-dikit suspend. Kalau ke porn malah enggak, makanya beberapa akun porn yang di Twitter official ya, itu kan checklist biru kan, aman-aman aja kan. Makanya dia gak terlalu concern. Mungkin itu juga jadi salah satu faktor kenapa akun alter dan OpenBO itu mainnya Twitter, gak main di Facebook. Karena kalau di Facebook, Instagram, WhatsApp kan satu company. Dia punya term and condition sendiri. Di Instagram tuh boleh foto telanjang kecuali nipple-nya di sensor, itu aman. Ya, sisanya tuh nggak masalah. Nah, di Twitter itu nggak ada problem soal itu. Mungkin ya, subjektif nih. Itu juga jadi salah satu faktor akun-akun yang alter dan OpenBO yang ketelanjangan semua mainnya di Twitter gitu. Itu sudut pandangku tentang alter. Nah, kalau dari versi D, kan kalau di jatuhnya alter tuh udah lumayan ngikutin lama, walaupun cuma 2-3 tahun, tapi kan intens kan. Ngelihatnya gimana akun alter? Ya biasa aja. Agak sekarang tuh kayak alter dulu ya, ya sama yang sekarang tuh beda beda banget, parah gitu. Cuman ya nggak mau gimana juga ya, balik lagi opini orang kan berbeda. Iya, sebenarnya nggak ngejudge juga, kayak cuma kita kan ngobrol kayak pendapat aja kan. Mungkin kalau di main 2 tahun yang lalu tuh gimana, terus sekarang ya jadi kayak gini gitu misalnya. 2 tahun yang lalu tuh menurut aku adem ayem banget tuh. Oh. Kayak nggak ada sikut-sikutan. Sekarang ada sikut-sikutan. Ada drama beberapa, gitu.
Jadi kayak ya udahlah gitu. Dulu kan bisa berekspresi apapun yang lo bisa. Nanti gak sih? Oh, karena nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Even itu pun kayak apa yang lo pakai gitu-gitu kan, nggak ada yang mau ngomenin. Nanti gak sih kayak ya udah gitu. Tapi kalau sekarang tuh ada beberapa yang ngomenin lah, ada yang inilah itulah. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Tapi itu mungkin gak gara-gara dulu dan sekarang itu skala akunmu beda. Kayak dulu misalkan followernya masih dikit, sekarang kan follower udah gede. Itu kan juga salah satu faktor kan. Bisa jadi. Sekarang emang serese itu, maksudnya kayak setiap apa tuh ada aja yang komen, apa aja yang komen. Iya, ada aja yang komen yang aneh-aneh. Kalau yang komen aneh-aneh sih udah kayak berusaha buat ignore, cuman nggak bisa. Susah ya, pasti bakalan kepikiran gitu. Ya mau nggak mau ya cara tercepat ya blok. Udah paling gampang ya blok. Blokir ya udah gitu. Terus kalau di alter gini kan, kalau jujur ya, kalau secara pribadi kayak tahu akun alter tuh ya udah dari Twitter yang cuma lewat sekedar aja. Kalau sebenarnya gini, agak penasaran juga kan kalau alter itu sebenarnya definisinya apa sih? Mungkin kalau di kan tadi kan kita sempat ngobrol ya tentang alter, sering ketemu atau apalah gitu. Seseru itu kah mainnya? Maksudnya kayak ya udah kita nih ketemu sama anak-anak alter, ketemu ngobrol tentang hal apapun itu tapi sebatas alter, atau emang kayak ada rutin yang sering kita nongkrong di mana yuk anak-anak alter gitu. Kayak gitu atau gimana sih, ada ini enggak sih kayak kan kalau di alter ada base ya. Itu juga jadi ini enggak sih, gimana ya, ngerangkai kata-katanya itu jadi agak membingungkan karena agak nyaru. Gini deh bahasa gampangnya, kalau di alter kan kita nih ngobrol kayak tadi kita bahas ya, kayak seorang dikenal sama Gami, itu kan kalian alter kan awalnya kan. Iya nggak sampai akhirnya kalian bisa kenal. Itu gimana awalnya kalian bisa sampai kenal gitu, terus akhirnya sampai bisa deket. Prosesnya itu kayak gimana sih? Iya, prosesnya tuh kayak gimana ya, dulu tuh aku gak tahu banget tentang dunia ini kan. Cuman ya udah iseng-iseng berhadiah aja lah ya. Dia tuh diundang buat ke grup ini apa maksudnya? Iya, grup cuman buat ngobrol, buat video call bareng, buat FC-an, ngobrol-ngobrol bareng. Ini grup WhatsApp? Bukan. Apa grup apa? Line. Oh, Line, masih Line. Iya. Wow, oke, Don. Ya udah tuh di Line, ya udah nih. Itu banyak tuh orangnya, membernya banyak, ngobrol-ngobrol, telepon-teleponan, video callan. Nah, si Gami ini kan orangnya agak kurang aktif kan waktu di grup itu. Tapi ada salah satu challenge yang apa sih yang brush challenge gitu, tokan yang untuk make up before afternya. Nah, aku di situ ini Gami gitu. Terus gak lamanya dia pacaran sama Padang gitu kan. Jadi Padang siapa? Padang tuh cowoknya, namanya di Twitter Padang gitu kan. Jadi kayak udah. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, terus? Itu couple terdeba itu. Terdeba tuh bagus banget gitu. Terus. Dia tuh tadinya tuh belum kenal, cuman kenal di Line doang. Gak lamanya di Twitter kenal, saling JB-JB-an terus. Dia upload apa, aku JB-JB. Terus aku upload apa, dia JB-JB juga. Kayak ya udah gitu. JB-JB apa sih? JB-JB tuh kayak gimana ya jelasinnya, kayak nimbrung-nimbrung doang gitu. Oh, ada kepanjangan gak sih JB-JB? Aku lupa. Tapi ada ya? Kayaknya ada deh. Kayaknya ya, tapi intinya JB-JB tuh nimbrung ada. Oh, JB-JB tuh nimbrung. Siapa tahu kan yang denger, JB-JB. Kayak pernah denger tapi apa artinya gitu. Bukan Justin Bieber ya. Aki gue itu. Oh iya, oke. RJBJB nimbrung. Iya. Oke, terus? Ya udah, jadi kayak ujung-ujungnya udah kayak saya ujungnya satu frekuensi, dia suka K-pop, aku juga suka K-pop. Ya udah. Ngalir aja mutualan. Dia kan sering ke suspend. Kenapa? Dia nggak tahu itu anak sering ke suspend kenapa. Akunnya berarti sering gonta-ganti dong? Iya, sering gonta-ganti. Jadi kayak saya
sesering apapun dia gonta-ganti, ujung-ujungnya follow aku gitu. Jadi kayak Oke. ini anak ngapain nih, ada apa nih gitu kan. Ya udah, terus ujung-ujungnya ketemu dia secara langsung tuh waktu ada event ya, yang anak alter juga waktu itu. Ini gimana event anak alter tuh, maksudnya kayak kita Bukan event nongkrong sih, nih. kayak saya ya ini kayak kerjasama antara itu doang sih dulu di klub, bukan klub sih, kayak gimana ya jelasnya, Fet? Ya mungkin ada tempat. Itu tempatnya. Tempatnya itu yaudah yuk kita nongkrong di sini yuk gitu. Mungkin tapi janjian sama anak-anak yang alter semua gitu. Yang nyelenggarain siapa? Best. Oh yang tadi ya berarti ya Best ya. Best tuh kayak sebagai IO-nya lah ya. Iya, pokoknya bestnya itu kan. Jadi ketemu dia nih, jadi dia lagi. Akhirnya ketemu. Itu rame. Iya juga rame sih, biasa-biasa aja. Berapa kira-kira? Aku kayaknya udah kemalaman juga ya mungkin ya, makanya kayak nggak terlalu rame-rame banget, nggak terlalu notice apa aja di situ kan. Iya, alter juga gimana kenalinnya ya? Aku datangnya sama temen aku juga beberapa gitu, jadi kayak asik sama temen aku juga. Pas ketika temu dia ya udah, oh ini Gami gitu, udah pertamanya itu. Barulah jadi deket. Nggak juga sih. Oh enggak juga. Masih JB biasa aja. JB lagi, oke. Udah JB udah biasa-biasa aja, nggak terlalu deket-deket banget. Ya tuh. Terus titik deketnya dari mana? Pas aku ulang tahun. Oh tahun lalu dong. Wow. Terus apa yang bisa bikin kalian deket selain sefrekuensi? Kan kadang sefrekuensi doang kayak ya oke sefrekuensi, tapi kan ada yang bikin makin deket gitu. Gimana ya? Jelasinnya nggak Selain terlalu, JB tadi ya, tadi kan JB. nggak terlalu deket-deket banget dulu, biasa-biasa aja. Ya. Kalau anak alter gini, anak alter kan mungkin gini, gue pernah denger cerita juga sama anak alter juga ya. Anak alter tuh sering main sama anak alter, tapi mereka kayak oh iya ini si ini kayak satu circle gitu. Kalau di nggak ada circle ya, nggak punya circle, atau bukan circle deh, gini deh yang sering main sama di. Oh kalau sering main ada. Berarti ada dong. Ada yang udah nyamannya aja gitu. Yang deket lah ya. Iya, ngobrol-ngobrol deket-deket gitu kan. Saya udah ada pastinya. Setiap orang kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi lah, kalau kayak gitu kalian nggak tukeran kayak apa real life kalian? Kan kalian pasti kayak wah nggak tahu ya, tapi ini subjektif ya, kayak kalau udah deket kan kayak ngerasa nyaman gitu kan, jadinya kayak cerita di real life aja gitu. Kalau cerita real life sih ada beberapa aja, pasti ada bumbu-bumbu tentang real life juga, nggak mungkin lah nggak. Real life. Iya benar kan, Iya. pasti ada beberapa. Kalau untuk tukeran IG atau apa ya itu balik lagi masing-masing lah. Kalau misalnya satu mau nggak tukeran IG, kalau satunya lagi nggak mau ya udah nggak usah gitu. Kalau sama-sama mau ya udah gas gitu. Kenal di real life, kayak paling cuman aku kalau tukeran sama orang tuh paling ngemantengin di snap doang, ngeliatin snap kadang JB juga kisahnya nge-reply salah kayak nge-reply snap ya, kebiasaan deh jadi kebiasaan, jadi ya udah tuh reply ujungnya kayak ngobrol gitu kan. Berarti kalau orang-orang person yang akhirnya kenal di real life, ya udahlah, kalau mau tukeran IG ya udah ayo gitu, kalau emang udah ngerasa nyaman gitu. Berarti sebenarnya nggak ada persyaratan tertentu, kayak misalkan kan gini, ada orang yang kalau kita mau kenal di real life ya at least lo harus gini misalkan, ya lo harus deket dulu sama gue, terus sering ngobrol, sering interaction, sering chat, terus ngobrol nongkrong misalnya gitu, baru kita bisa kenal di real life. Kalau di kayak gitu, atau kayak yang penting kita udah deket dan nyaman aja, ayo kalau mau teman di real life ya ayo gitu. Kalau untuk teman di real life tuh kayaknya butuh disaring-saring lagi juga ya. Ada ketakutan juga ya. Agak takut juga, agak gimana ya, saya ngeri-ngeri sedap lah sih. Ngeri-ngeri sedap. Iya, jadi kayak ya udah gitu. Ada beberapa doang. Ya. Kalau sekarang di akun Twitternya Bubble D kan apa ya? Menurut gue pribadi akunnya tuh udah gede. Followersnya udah 60-an lebih lah ya. Menurut seorang di, kenapa followersnya bisa cepet naik gitu? Itu kan kurun waktu 2-3 tahun ya. Kira-kira kenapa, tahu nggak?
Enggak 2-3 tahun sih, yang baru naik tuh tahun ini, benar-benar naiknya pesat Apalagi banget. makin parah, setahun berarti. Enggak setahun sih, 9 bulan lah. 9 bulan ibu mengandung. Nggak nyampe sih. Nggak nyampe. Ayo berapa lagi? Ayo. Nggak Udah tahu, kayak intinya lagi. segitu deh. Ya berarti nggak nyampe. Ya. Ya, anggap saja 9 half bulan year ya. Ya 6 sampai 9 bulan lah. Apa yang bisa bikin gede? Ya mungkin kerandoman aku satu. Kerandoman. Iya. Tweet-tweetnya. Bukan tweet doang sih, kayak ada barang-barang gitu. Barang-barang. Ya barang-barang kayak waktu itu kan sempet ada rame banget yang beli alat BDSM. Oh, maksudnya dia jualan. Enggak. Terus Ya alat postingan. BDSM. Oh, maksudnya di posting gitu. Ada ada yang jualan waktu nih itu. guys gitu. Guys. Enggak, cuma posting lucu gitu-gitu. Oh, maksudnya- ada yang reply banyak, enggak ada namanya, ada yang follow. Oh iya Mbak Dima, ini lucu. Kemarin Nana lucu, semua lucu. Iya, semuanya aja yang lucu. Terus? Kan. Kayak saya ngeposting apa yang lucu aja gitu tadi ya kan. Akhirnya rame. Nggak rame-rame banget sih gitu, biasa-biasa aja masih menurut aku ya. Lah terus yang bikin pesat? Yang bikin pesat tuh kayaknya gara-gara aku ngebling. Apa tuh ngeblank? Tiba-tiba udah di kota mana aja. Hah? Oh, maksudnya pindah-pindah gitu. Kayak nomaden banget itu. Itu kenapa bisa melesat gara-gara itu? Gak tahu, kayak tiba-tiba aku waktu itu foto di hotel mana tuh Oh, yang di like-nya hotel banyak. itu yang bikin ini ya. Maksudnya kalau foto Bukan. di hotel. Kayak sama diri akunya juga, foto-foto aku lagi di sini, di sini. Terus gitu. itu yang bikin rame. Lumayan rame tuh kan. Jadi kayak yang nge-follow-nya tuh nge-boostnya cepet banget itu. Aku pernah nge-post foto pokoknya ada lagi di mana gitu kan. Ting langsung nge-follow dalam satu malam tuh 2K. Hah, gila. Dalam satu malam, bukan satu hari ya, satu malam Satu yang malam ya. tinggalin tidur doang. Wow. Gila lumayan banget Iya, 2K takut banget dalam. kan. Terus kalau kayak gitu maksudnya gini. Kayak kalau cuma ngebling foto itu kan kayaknya biasa aja, nggak terlalu. Apa yang spesial dari ngebling foto di hotel gitu? Terus yang ketiga, Oh ada lagi nih. Ternyata belum selesai. belum. Oke. Ada beberapa orang tuh fetishnya tuh kayak aku gitu. Fetishnya, oh yang kecil-kecil fetishnya gitu ya? Kecil-kecil gitu. Terus apalagi posisi aku bondol. Enggak nih. Ini sekarang kan lagi Oh, extension iya. ya Bapak, tolong. Ada extension ya? Iya, extension kan. Oh iya, keren. Oh asli masih bondol. Bondol, pendek, bener-bener pendek yang bondol banget gitu loh. Terus? Aku waktu itu rambut aku masih pink tuh. Jadi kayak masih sepi. Iya, sepi banget itu akunku dulu. Hah? Itu bulan berapa ya? Bulan 2, bulan 3 deh itu. Tahun ini? Ih baru banget. Nah itu waktu rambut aku pink masih panjangnya segini deh. Ya. Ada nggak sebelum fotonya lebih- di galeri? Ada, Enggak, di Twitter ada? ada. Antar data. Itu jauh banget itu pasti. Oh karena terlalu sering ngepost image Ngepost ya? foto. Oke. Jadi kayak jauh banget. Ya udahlah biarin deh. Usaha ya. Terus? Dia tuh jadi rambut aku masih pink. Dia tuh kan luntur warnanya. Aku potong, ting segini lagi. Bondol lagi. Dan itu rambutnya tinggal bleaching blonde doang. Dan yang nge-like tuh langsung hilang, langsung banyak banget. Oh. Banyak yang nge-DM, "Ih kamu cantik deh kalau bondol, ketimbang kamu rambutnya panjang, gini-gini." Gitu-gitu pokoknya banyak gitu kan. Ya udah. Itu ngeboost juga tuh. Pas mau lebaran, sehari sebelum lebaran aku ngitemin rambut. Wow, hitamin rambut. Salah aku itu ngegelepin ya. Ngegelepin rambut, ting langsung nambah lagi. Anjir, bisa-bisanya nih. Wah tiap ada apa-apa langsung ting. Iya, ngeting gitu kan kayak saya ya. Wah, ini udah serem banget nih jadi. Ya udah, jadi kayak lebih banyak yang suka gitu-gitu. Bukan platform burung aja ya. Saya dari sebelah juga Hah? Platform lain? eh, Platform apa? Instagram Oh, gitu-gitu. Bubble dia di Instagram ya? Aku Instagram real life bukan ini. Oh. Yang kenal cuma real life doang. Oh, kirain baru mau follow. Enggak. Oke, Kalau berarti nggak untuk ada ya? apa Instagram ini beda ya misalnya. Oke. Instagram real life sama Instagram bubbly ada. Oh, Instagram Bubble dia ada? Ada tapi bukan bubbly ya username-nya. Oh ya, maksudnya alter di Instagramnya ada second account lah. Iya, second account Oke. sampah-sampah doang. Sampah-sampah ya. Oke, ada. Sampah-sampah yang suka nyambat juga. Tapi versinya lebih soft. Oh, nggak Jadi separah Twitter. Kalau di Twitter kan semua Emang keluar iya? semua.
Iya, aduh. Ya kan, Gini nih kalau nggak ada riset gini nih, oke. Gak jadi riset itu parah tuh. Oke, terus. Kalau di Twitter kan aku lebih frontal kan, apapun yang bisa aku ungkapin gitu. Kalau di Instagram kan masih ada butuh difilter lagi. Kayak mungkin kegiatan aku lagi ngapain gitu doang udah. Oke. Berarti emang Twitter tuh benar-benar bikin apa ya, kayak popularitasnya tuh cepet banget gitu ya. Kayak cepet banget indie gitu, dikenal banyak. Kayaknya tiap tweet selalu rame kan. Apa ya, di tweet akunnya Bubble itu kan kayak, kalau di sosmed kan ada matrix engagement rate ya, kayak rata-rata engagement. Kalau di Twitter kan engagementnya bisa reply, bisa retweet, bisa likes ya. Di DM mungkin yang lebih spesifik. Di ini akunnya lumayan gede juga gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu yang apa ya, faktor yang bikin tadi benar-benar cepat naik. Dan mungkin ini kan jadi aset kan sebenarnya. Ngerasa aset gak akun Twitter? Bisa jadi karena berkat. Kenapa bisa jadi? Itu kan berkat itu apa? Ada nih outputnya apa nih? Berkat itu apa? Berkat itu kan selain ngonten juga dapat penghasilan lainnya. Oh, bisa dari engagement juga. Oh, memanfaatkan lah. Terus account Bubble D juga jualan konten kan? Iya. Itu kayaknya yang paling apa ya, yang paling lumayan kelihatan di tweet kan. Kayak tadi kan sempat ngecek tuh sekilas, oh jualan konten gitu, cuma nggak terlalu scroll ke bawah gitu. Nah, jualan konten itu berarti kan ada income dari situ kan? Iya. Udah lama jualan konten? 2019. Udah lama juga ya. 2019 akhir. Itu nggak sesering. Oh, itu mah masih SMA ya? Masih nyantai. Itu masih SMA kan? Iya, cuman beberapa doang yang beli. Yang kayak belinya tuh bukan beda-beda orang satu kali beli doang ya. Ini kayak misalnya ada 10 orang nih, mereka beli terus. Nanti kasih tiap bulan beli gitu. Pasti mereka beli terus gitu kan, kayak beli ngulang gitu. Kalau sekarang tuh kan kebanyakan malah sekali beli aja kayak saya cuma penasaran doang ini gimana gitu. Kalau yang ini kan beda, yang tahun 2019 tuh benar-benar mereka cuma fokus ke aku beli terus. Oh, jadi sebenarnya ya orangnya itu lagi. Iya, gitu ya. Repeat ordernya itu terus orangnya, nggak pernah gonta-ganti. Jadi kayak lebih tepatnya aku jarang banget kayak dulu kan. Kalau dulu kan bener-bener jarang parah untuk post konten aja dulu. Post konten yang sensor semua aja. Kenapa mereka repeat? Tahu nggak? Aku sempat nanya sama mereka kan, dia ya kayak saya balik lagi, ya fetish gue ada di lo semua. Terus yang kedua, emang konten lo tuh emang paling the best, ada yang komen gitu kan. Jadi kayak ngerasa termotivasi lah, wah gila aset gue nih gitu. Emang kontennya yang dijual apa aja di? Iya, itu sih. Kan nggak tahu. suka kayak bikin semua orang ya. Tahu ya. Iya, saya kalau mau tahu ya beli sendiri ya. Wah, jualan nih. Gak apa-apa, siapa tahu kan ada yang penasaran kan. Yeah, no one know. Emang sebagus apa sih kontennya gitu kan. Gitu. Mumpung lagi di podcast kan langsung aja kan. Emang apa ya, saya jadi marketingan. Apa? Kan kadang gini, ada orang yang jualan konten kayak, ya mungkin gini, kalau dari podcast aja ya, kita kan juga kadang mungkin jualan kontennya audio kalau podcast gitu. Kalau itu konten yang dijual itu apa? Misalkan apakah foto doang gitu? Bukan foto doang sih, video juga. Foto dan video? Iya. Berarti jualannya, sistem jualannya gimana? Sistem jualannya kayak pakai G Drive gitu. Jadiin folder per folder jualannya? Iya, per folder juga. Ada akun kontennya juga yang private. Oh, tahu-tahu yang di lock terus kalau mau bayar baru nanti di approve. Baru di approve. Jadi ntar tinggal scroll medianya aja. Dan nggak dihapus-hapus. Nggak dihapus-hapus, dan kalau misalnya sometimes aku berhenti, ya mereka nggak bakal aku blok. Oh, nggak bakal aku deaktif. Berarti ada dua versi jualannya. Satu jualan di account, satu jualan di G Drive, Google Drive. Oke. Apa perbedaan dua itu?
Kalau yang di akun satunya ya, itu kalau lagi bener-bener pengen banget ngupload yang saya bukan ngupload apa ya, kayak saya aku tuh kadang kalau mau bikin kayak gitu tuh butuh niat banget biar feels banget tuh, ngerti gak sih? Ya mood lah ya, kalau lagi enak kayak udah buat lah gitu. Sekalian nggak langsung gitu buat, jadi bener-bener biar penontonnya juga ngerasain feelsnya, ini foto apa, ini videonya apa, jadi kayak keikutan juga, bukan cuman bikin doang gitu. Ya udah. Oke. Tapi kadang ada beberapa yang kisahnya kok konten kamu kayak bener-bener kenut semua gitu kan, kayak nggak ada estetiknya. Aku pernah dikomentarin sama orang lain, dibilang kok kamu nggak kayak akun yang sebelah gitu. Aku kayak ngerasa dibandingin. Coba aku bilang, aku kan bukan ngejualin estetiknya atau apa gitu kan. Orang lebih intunya tuh karena pertama yang fetis, yang kedua bener-bener ya gue butuh lo gitu yang bener-bener sesuai kriteria gue banget gitu. Jadi kayak ya bukan sekadar asal jepret doang juga kan. Berarti apa ya, kalau mau beli konten Bubble D better pakai yang G Drive. Ya itu eksklusifnya ya. Oh, kalau G Drive itu eksklusif ya? Iya eksklusifnya, karena nggak bakal ada di akun satunya. Berarti sekarang udah punya berapa folder G Drive? Banyak. 8 lebih. 8, cuma 8? 8 lebih ya, aku nggak bikin yang sesering itu, ngerti gak sih? Oh gila, 8 doang aja udah bisa. Aduh. Anjir lah. Berarti jualnya salah satu folder rate-nya berapa? Ratusan ribu? Iya. Satu folder? Iya. Ya berarti kalau cuma ratusan ribu, katakanlah gini, katakanlah satu buyer beli semua nih, kalau ratusan ribu 1 kali 8 berarti 800 ribu misalnya ya, kita hitung-hitungan kasar aja ya. Iya kasarnya aja dong. Kasarnya misalnya 800 ribu, itu satu buyer, satu user, satu pembeli, satu orang. Berarti kalau pembelinya katakanlah 10 ya 8 juta misalnya, kasar, hitungan kasar ngasal ya. Asal-asalannya doang. Berarti sebenarnya pembelinya udah banyak ya? Enggak juga sih, aku nyaring juga orang yang beli. Oh, nyaring juga? Iya. Kenapa? Gak apa-apa, aku kayak takut aja. Ada beberapa orang yang kayak sekarang tuh kan lagi takut-takutnya anak alter di resellerin, dijualin lagi. Oh, terus? Jadi beda aku nyaring lagi. Nyaringnya gimana kalau kayak gitu? Ya ada deh triknya, gak bisa dikasih tahu lah itu. Oh gak bisa ya? Gak bisa, itu rahasia dapur ya Mbak. Siapa tahu aku jualan konten terus kayaknya nyaringnya gimana ya? Biar yang si pembelinya nggak tahu gitu, ngerti gak sih? Ya udah, ini jangan dibahas di sini lah, bahaya. Ya bahaya. Ya. Terus karena ini ilmu kan, siapa tahu kepake buat aku. Takut banget. Kalau misalkan jualannya kayak gitu, tadi kita belum dibahas kontennya, konten apa? Foto sama video. Kalau di film-film itu kan beda episode, beda cerita. Oh, di ceritanya? Enggak, ceritanya juga sih. Maksudnya kayak tematik ya? Iya, beda-beda. Ya misalkan hari ini Sailor Moon gitu. Kalau besok apa gitu. Ya, terus berarti isi foldernya itu maksudnya apa sih? Kayak cuma foto-foto biasa atau ada video? Ada videonya. Videonya tuh video apa? Ya gimana nih, kalau mau dijelasin susah banget nih. Apa tadi, satu folder isinya beda-beda ceritanya. Iya, misalkan deh yang pernah ada aja, misalkan salah satu foldernya isinya tentang apa? Nggak tahu nih kan aku nggak pernah beli kontenmu nih, kan nggak tahu nih. Kayak saya beda lingerie aja. Oh gitu. Beda lingerie, tapi ada beberapa yang kayak request tolong dong kayak gini gitu. Request? Ada yang request, dan yang request tuh lebih mahal lagi harganya. Oh bisa custom? Bisa custom dong. Iya, custom kan bisa, kalau yang di luar itu ya custom. Kan request lah. Ada standarnya ini, ada custom. Oh berarti kalau kayak gitu harganya biasanya gimana? Ya lebih mahal lagi daripada yang udah ready-nya. Oh, berarti nggak tentu ya, maksudnya satu folder tuh misalkan standar isinya 10 foto 10 video misalkan. Kalau yang menjual berapa? Nggak tentu juga tuh. Nggak tentu juga sih, kadang aku berapa menit videonya, berapa fotonya. Itu videonya video pakai itu doang.
Kalau untuk konten tuh ya pastinya bastrop gitu-gitu. Oh gitu. Oh isinya Iya, itu. Oh itu maksudnya. Ada beberapa yang request, gue pengennya lu banyakin main di atasnya. Ada gak sih kayak boobsnya doang main gitu-gitu. Oke. Ada yang kayak saya kayak ada juga bilang tuh itu apa, ada armpitnya juga dong, keteknya gitu. Ada beberapa yang fetishnya ketek tuh. Gue nggak tahu tuh orang-orang banyak kan yang nge-request di aku tuh ya gue gitu semua. Oh gitu. Iya. Oh berarti yang kayak gitu itu jatuhnya kayak ngasih teaser dulu nih. Kayaknya kita mau pakai lingerie merah misalnya ya. Lingerie merah nih. Terus mau request apa gitu. Atau mungkin setelah foldernya jadi, terus nanti ada request tambahan. Yaudah kalau request tambahan segini, terus pakai lagi foto ulang lagi gitu. Nggak beda sih, gue foto ulang semua rata-rata. Oh foto ulang baru semua. gue ngetek fotonya. Gue kadang ngecek dulu fotonya, ini bagus gak ya gitu. Kadang nggak bagusnya gitu kan. Cuman ya sebadan gue doang. Tapi ada teasernya nggak sih di foto di account yang Bubble Ada sih, tinggal scroll aja kalau niat. Coba nanti ya. Kalau misalkan ada Kalau waktu, niat nih. siapa tahu di bawah-bawah sih ya. Bawah-bawah. Wow. Terus kalau kayak gitu sistem belinya ya udah transfer aja gitu ya. Iya transfer langsung gue kirim udah. Kirimnya link G Drive gitu. Iya link ke G Drive ya link kan. Kirain langsung di DM 11 ini fotonya Enggak. banyak. Kalau DM 11 gitu kan ribet ngirimnya. Rempong juga kan, takutnya ada kirim double, ada yang apa gitu ya. Mending gue jadiin folder, tinggal gue kirim link, terus kalau udah dia minta akses gue ACC aja udah kelar. Tinggal dia nikmatin aja tuh, tinggal nge-scroll. Berarti jatuhnya direct sales lah ya jualannya. Kenapa nggak pakai platform Twitter ya buat communication doang gitu. Iya. Kenapa nggak pakai platform kreator kayak OnlyFans? OnlyFans itu resikonya lumayan tinggi. Loh, bukannya lebih gede resiko Menurut gue jualan? beda dari gue di G Drive aja. Kenapa? Kalau di OnlyFans tuh kan ribetnya narik duitnya. Emang iya? Ya menurut gue agak lama. Wow, nanti kita obrolin di luar ini. Oke. Berarti kendalanya di situ ya. Kalau ini langsung masuk gitu. Langsung masuk, kelar, gue kirim, udah nggak perlu ribet-ribet cincong sana sini. Nanti nggak sih kayak lu TF gue kirim, udah kelar, nggak ada lagi. Paling tinggal tungguin aja review dari dianya, masukan dia dari dianya. Tapi sih so far away yang reviewnya pada puas semua, seneng semua, ya udah, gue seneng aja ngeliatnya. Nggak ada komplain sama sekali ya? Nggak ada. Wow, berarti Untungnya. kontennya kualitasnya bagus nih. Ya bagus dong. Oke. Ya makanya kalau penasaran ya udah beli. Ya udah beli. Oke. Kayaknya gue butuh beli buat cover art. Anjir. Oke. Lu udah punya pacar belum sih? Ya Allah. Kok ya Allah? Ya Allah gitu. Kalau dibilang pacar sih. Tuh, ini Libra selain overthinking badannya nggak bisa diem. Ya Allah maaf. Gue kalau udah nyaman tuh pasti banyak gerak udah. Loh, orang kebalik biasanya nggak nyaman gerak-gerak. Kok ini udah nyaman malah gerak-gerak? Gak apa-apa, beda. Oh gitu. Kayaknya beda ya. Iya beda sih dari yang tadi. Dan yang tadi kan gue diem aja banyak kan. Bingung mau ngomong apa kalau Ya, sekarang udah santai ya. Udah nyantai, udah relax. Kalau Oke, belum makanya relax gerak-gerak. kan diem gitu-gitu. Oke. Nah gitu deh. Lah, belum kejawab. Ini apanya ya? Gimana ya? Tadi apa? Sekarang punya pacar gak sih? Ya Allah kamu. Tuh ya Allah aja 2 kali loh. Ya Allah. Sekarang ya Allah lagi. Itu gimana ya? Jelasnya umat. Loh. Punya apa enggak nanya kronologinya. Kan gak nanya kronologi. Punya atau enggak? Atau gini, tambahin opsi 1 ya. Punya, enggak, sama lagi jalanin tapi nggak ada status. Jalanin aja, bukan masalah status, enggaknya jalanin aja. Lah kenapa ini jalan? Oh maksudnya jalanin tapi nggak ada status. Ya berarti yang ketiga dong, bener dong. Jalanin aja tapi nggak ada statusnya. Iya. Berarti pacar nggak punya sebenarnya. Kejawab nih. Padahal dia ngejawab nggak punya. Ragu ya. Kayak 50-50 lah, nggak tahu, nggak jelas sih emangnya. 50-50 loh. Kok Iya kayak 50-50? lagi nggak jelas banget.
masih samar-samar temaram banget gitu. Samar. Iya bener samar gitu kan, kayak ya udahlah serah deh gitu. Loh, kok serat? Oh maksudnya kayak ya udah kalau Akunya lu... masih belum siap juga. Kenapa? Dianya juga belum siap kayaknya. Harus ada kata kayaknya ya. Berarti sebenarnya dari sisinya di doang nih. Dua-duanya. Oh ini juga bilang kayak agak gimana ya yang jelasinnya ya? Gimana? Masih putih abu-abu gitu loh. Oh SMA dong putih abu-abu. Iya, masih putih, masih gimana ya jelasinnya? Kayak masih ngawam banget gitu, masih gimana? Tapi kan kalian pasti ada omongan dong. Maksudnya kayak ketika pasangan ya nggak tahu ya, pasangan itu bukan dalam arti pacaran, maksudnya pasangan cowok dan cewek. Ketika kalian menjalani suatu hubungan apapun itu, kalian pasti kan ada omongan supaya kalian tuh sama-sama ngerti bahwa kita tuh lagi jalanin ini yo gitu. Kalian nggak ada omongan itu emangnya? Kayak cuma jalanin doang ya sama temen aja sebenarnya kan bisa. Iya jalanin aja. Tapi pasti ada omongan itu kan. Omongan buat kalian jalan bareng. Ya terus temen dong jatuhnya. Iya kayak temenan biasa. Cuman kalau di chatan ya chatan lancar. Oh, berarti ya temen dong itu namanya. Ya gitu deh, makanya kayak ya udahlah gitu, kalau emang nggak cocok ya udah, kalau cocok gasken gitu. Tapi ya belum bisa juga ya. Kenapa ya belum bisa aja? Karena belum siap tadi. Aja. Untuk punya status. Belum siap sama semuanya juga. Semuanya apa? Iya kayak saya belum siap juga buat punya pacar. Terus belum siap punya status juga. Gimana? Iya soalnya kan tadi ini kan relate sama yang kita dari awal dibahas bahwa seorang dia itu nggak mau punya banyak cabang, maunya kalau udah fokus satu. Yeah. Itu juga jadi hal yang mendasari seorang dia itu nggak mau kalau misalkan kita mau state sama status kita, ya kita harus sama-sama siap, bener kan? Berarti nggak mau bener-bener yang kayak asal-asalan gitu. Ya bagus, poinnya sebenarnya bagus dong. Iya emang makanya kayak ya udahlah gitu. Makanya si Gami bilang cowok yang mana lagi nih gitu Jadi sama dia. banyak. Enggak, kalau teman kan banyak. Oh, tapi orang yang lagi kita bahas ini orangnya satu kan? Iya, satu orang. Oh, ya berarti satu. Cuma satu orangnya. Tapi tidak bisa disebutkan siapa orangnya. Oh, nggak usah Ya nggak usah, makanya usah, beda nggak usah kali. Saya orangnya ya gitu deh. Ya, yang penting kan sebenarnya selama kalian ngejalanin ini kalian tahu posisi kalian masing-masing di mana. Dia di mana, seorang dia di mana gitu. Makanya kayak ya udahlah jalanin aja dulu. Ya no one know kalau di depannya gimana. Ya, kalau ada orang lain yang tiba-tiba deketin in real life ya, terus misalkan in real life tiba-tiba yang nggak tahu mungkin pernah kenal terus kayaknya karena di real life ya mungkin kan kasusnya beda, nggak tahu ini cowok ini nggak tahu ya di real life apa enggak atau alter, tapi tiba-tiba di real life kayak benar-benar ada orang yang mau commit, state ayo dong kita gini karena kita gini, akhirnya ya mungkin sekarang nggak siap tapi kan nggak tahu nanti sama orang ini, akhirnya mungkin dari seorang kayaknya boleh nih jalanin sama dia. Iya nggak tahu kan, nggak ada yang tahu. Iya nggak tahu ya. Kayak bisa aja berubah rencana. Berarti sebenarnya kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, ini kan kita lagi bahas soal cowok tadi, ketika ada orang lain yang masuk, orang ini bisa aja ditinggalin gitu. Yang lama. Iya yang lama. Ya tergantung orangnya lagi, balik lagi gue bakalan ngebandingin, bukan ngebandingin sih, kayak ya mungkin bakal mikirin lagi ya, lo gitu. Akan mikir kalau sama orang ini sama orang yang satu lagi lebih better yang mana? Iya, better yang mana? Lebih ngertiin gue yang mana? Lebih, dari sudut pandang itu. Ya, bakal gue bikin pikiran lagi gitu. Bakal jadi banding gue lagi tuh. Ya. Tapi ada kriteria? Kriteria gue nggak ada anjir ya Allah. Masa sih? Gak ada sama sekali. Tapi masa nggak ada satupun yang kayak at least satu nih, biasanya kan ada orang yang satu gue mau yang putih misalkan, atau gue mau yang lebih tinggi dari gue, lebih muda dari gue, lebih tua dari gue misalnya. Kalau untuk kriteria yang hal kayak gitu kan gue pastinya lebih tinggi dari gue intinya. Nah itu berarti ada lebih tinggi. Tapi kalau kriteria untuk putih atau enggaknya sih biasa-biasa aja. Enggak, maksudnya itu contoh doang. Biasanya kan kayak ya itu tadi soal tinggi, terus nyambung ngobrolnya, terus ngomongnya seru, terus nggak yang pasif atau yang nggak terlalu misalnya. nuntut
cowoknya mau gimananya yang saya cowoknya harus putih, harus six-pack, harus ini itu, harus berduit lah, apalah itu. Oh, itu nggak bisa lah ya. Kayak saya ya udah, gue nerima dia apa adanya dan dia siap nerima gue apa adanya kayak gini. Berarti sebenarnya maksudnya nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu ribet lah ya. Nggak mau nuntut apapun dia gitu. Kudu harus 24/7 atau sleep call apa enggak. Oh, lu bukan tipe yang gitu? Enggak. Gue biasa-biasa aja. Dia tahu gue punya kehidupan dan gue tahu dia punya kehidupan, ya udah. Seenggaknya ngabarin. Kalau dia nggak ngabarin ya itu bakal gue pikirin. Tapi kalau misalkan berarti gini, ini tuh emang udah karakter lu ya? Kayaknya gue seiring waktu belajar aja gitu kayak. Dulu lu nggak kayak gini kan? Dulu nggak gini. Dulu kan masih kayak kepikiran kekanak-kanakan banget dulu kan. Kayak saya ditinggalin bentar aja gue kayak ngambek gitu-gitu, blokir kalau lagi marahan. Kalau sekarang tuh udah ya udah, kalau lagi marahan gue bakal nenangin diri gue biarin aja dia lagi marah atau apa, biar dia dingin, biar gue dingin juga, ya udah. Kalau gue udah dingin, dia udah dingin baru ngomongin. Berarti lu udah lebih dewasa lah dibanding dulu ya? Iya, udah lebih beda dari anak-anak yang sekarang sih menurut gue. Tapi menurut lo, kalau dari tadi kan kita ngomongin ya sekilas kriteria, tapi ada nggak? Mungkin gue lebih nanya soal karakter, kayak karakter cowok yang kayak gimana yang menurut lo kayaknya ini gue banget gitu. Kayaknya gue harus, gue tuh bakalan klik sama cowok yang karakternya kayak gimana gitu. Yang pertama, sifat dia tuh dewasa. Dewasanya dalam artian yang bukan dewasa yang banget gitu, yang selalu sok menggurui, bukan ya. Yang dewasanya yang saya pemikiran dia. Terus yang kedua, nggak nuntut gue banyak apapun itu. Terus yang ketiga ya, kalau gue ada salah atau apa, omongin baik-baik. Saya jangan ada apa-apanya gitu, kayak saya ngebentak, marah-marah nggak jelas gitu. Ngerti gak sih? Iya, karena ada beberapa yang marah nggak jelas gitu, tiba-tiba emosionalnya parah banget. Itu gue nggak bisa di emosional parah. Lebih baik kalau ngomong baik-baik. Misalnya gue masih nggak nangkep hal itu, ya jelasin bener-bener frontal aja, tapi jangan dibentak gitu. Gue kan nggak bisa dikasarin misalnya. Lo nggak suka dikasarin? Kalau yang cerita lain ya bisa, tapi kalau untuk hal lagi ribut atau apa, gue nggak bisa dikasarin. Oh, lu gampang nangis ya? Atau enggak? Kadang kalau gue lagi marah banget gue nangis, nggak bisa ngomong apapun. Itu kan gue kalau lagi marah. Kalau dikasarin? Kalau dikasarin kayak di abuse gitu nggak bisa. Lu nangis? Gue bakal nangis kenceng-kencengnya. Oh, lu nangis? Bukan gue ada trauma ngamuk juga hal itu. Oke. Ya berarti sebenarnya menurut gue gak terlalu sulit lah. Kalau mungkin gue gak tahu ya, di luar sana kan gue sering dengar cerita orang juga kan. Biasanya tuh kalau nyari cowok tuh yang gini. Nah kalau lo tuh termasuk yang sederhana dan gak terlalu sulit gitu. Yang penting ngehargain gue, dan gue bakal ngehargain lo, dan gue bakal nge-respect lo gitu kan. Gak sih, saling ngehargain aja. Saling nge-respect gitu. Tapi lo orangnya cemburuan? Kalau cemburu sih gue bodo amat sih orangnya. Masa sih? Iya, gue bodo amat orangnya. Bener-bener literally bodo amat. Tapi dipikirin. Kalau cowoknya punya sahabat cewek, oh gue bakal pikirin itu hal itu. Bakal mikir 1000% banget itu langsung. Ada warning di otak gue tuh. Warning nih, jangan nih. Kalau cuma teman kantor, terus lu mikirin juga? Pastilah. Ada beberapa pastinya sih, 40%-nya bakalan kepikiran. Iya, ada persentase. Ada persentase. Karena kan bukan apa ya, saya udah. Itu malu namanya cemburuan. Enggak cemburuan. Kalau cemburuan tuh kayak, iya aku nggak boleh kamu deketin ini. Oh enggak, gitu. Itu lain cerita. Itu kalau cemburu, kalau yang lu barusan lu bilang itu overprotect. Kalau cemburu itu lu nggak harus ngungkapin, tapi lu berpikir bahwa aduh dia dekat sama cewek, Enggak, biasa aja. Kayak saya kalau deket cewek ya silakan, yang penting lu tahu batasan. Kalau lu lebih dari batasan ya udah, jangan sampai gue bikin marah aja gitu. Tapi tadi lu bilang lu pikirin. Ya gue pikirin tuh kalau orangnya tuh udah berlebihan, ngerti gak sih? Ya si ceweknya ngeselin gitu, ceweknya juga ganjen, cowoknya yang nge-open, ya udah anjir, pengen gue gebuk tuh rasanya. Oh berarti kalau ceweknya santai biasa aja walaupun ternyata dia deket gimana? Deket dalam artian apa dulu? Ya misalkan gini, kayak misalkan lu punya cowoknya itu deket sama cewek,
ceweknya itu bisa ngejaga komunikasinya supaya lu tuh nggak tahu bahwa mereka lagi deket. Oh itu kurang Karena ajar udah banget itu sesantai. emang. Enggak, misalkan kan gue kan lagi Nggak bisa coba. banget itu. Ya, gue kan coba ngeluarin sisi lu tuh sebenarnya lu adalah pencemburu. Itu kan lu pikirin kan. Libra lu. Kenapa sih harus bawa Libra lagi? Enggak, lu ngerasa gitu kan. Kayak hal-hal yang dirasa itu udah masuk ke feeling lo, itu bakalan ngalir ke otak lu. Ya, ya gitu ya. Dari tadi kan lu kata-kata lu selalu, iya gue terlalu ini, gue gak enak kan, itu kan jelas banget. Sekarang gue tanya lu cemburu apa enggak, tapi lu Ya udah lah ya. ya udah lah, udah tahu lah ya. Tinggal orang bisa tangkap sendiri lah. Ya kan, siapa tahu follower lu yang 60 ribu aja sekian itu kan nggak tahu nih. Kayak pengen kenal, gue pengen kenal sama seorang Babel itu gimana ya caranya. Siapa tahu kan denger podcast ini, Iya, oh banyak. ternyata dia orangnya gini. Banyak yang pengen tahu gitu. Cuma gue nggak bisa aja ngasih tau ngapain sih. Emang penting banget gitu tadinya. Mereka banyak yang pengen tahu. Pengen tahu gitu. Sempet nanya sampai di DM, kriteria kamu tuh apa sih Wow. kamu suka cowok yang kayak gimana gitu. Ya kalau dihitung-hitung sih banyak. Kalau gue hitung banget ya. Tapi gue nggak ngitung, cuma ada beberapa yang gue notice. Gue bilang ya ada deh, gue gituin aja. Udah gitu cukup. Ada deh Memberi gitu. rasa penasaran ya. Biar penasaran aja, bukan penasaran doang sih, kayak emang nggak mau ngasih Ya emang tahu. malas juga. Biar gue tahu sifat alami lu gimana. Wah, loh. Gitu, ngerti kan? Siapa dia? Jadi bisa gue nilai sendiri lo cocok gaknya atau enggaknya gimana gitu kan sih. Iya udah oke, gue paham. Terus kalau lu misalkan alter, lu nggak tahu ya, mungkin gue coba narik dari cerita-cerita yang pernah gue dengar gitu. Kalau alter kan ya identik dengan yang kayak dunianya gelap, apa segala macem, underground gitu. Nah lu di alter kan dulu lumayan lama menurut gue ya, untuk 2-3 tahun gitu. Dan gue sendiri mungkin ngelihat alter-alteran juga baru lah. Lu pernah nggak kayak mungkin dari dunia alter lu akhirnya ketemu, akhirnya lu deket ya, mungkin kayak jadi temen aja gitu, tapi lu deket banget, intens gitu sama cowok ya. Gue nggak ngomong sama cewek. Kalau cewek kan udah ketahuan yang tadi. Kayak Gami mungkin lu kenal dari altar, tapi lu jadi deket banget. Cewek udah ada nih case-nya. Kalau yang cowok, kenapa sih lu kayaknya? Kenapa? Kenapa? Aduh. Ada tuh berarti kayak ada something yang Ada kok, ada orangnya. Cuman ya udah nggak bisa gue sebutin lah ya. Enggak, gue nggak butuh sebut. Enggak, takutnya ada pada kepo nih, gitu kan. Oh ya pasti ada. Tapi cowok itu nggak usah lu share kan, nggak usah lu Gue cuma ceritain. ngasih tahu aja ya, saya udah kenal lama sih. Ini dari dunia altar juga gitu. Iya, Oke. dia tahu gue tuh dari bawah banget tuh, masih bener-bener bawah banget. Saya udah saling kenal. Gue kalau Udah ketemu juga? Udah ketemu kok. Nggak terlalu sering banget sih, tapi saya sekali ketemu tuh banyak ngobrolnya daripada ngechatnya. Tapi kalau kalau ketemu kenapa ngechat? iya kan ngelawan no. Ya nggak apa-apa sih, ya udah gitu kan. Ada beberapa orang udah ketemu masih ngechat kan. Maksudnya gimana nih? Ketemu? Saya udah ketemu, saya lagi dia di situ, gue di sini gitu. Maksudnya chat-chatan Masih gitu? chatan, ada yang kayak gitu. Aneh banget, baru tahu. Nggak Ada tahu ya? Ada. Oh, Jadi itu kayaknya- kategori aneh sih menurut Karena gue. kayaknya malu ya ngobrol atau thanksin, apa, thanksin ya, gitu ya. kan. Ya udah tuh, gue udah kenal dia lama sih, lumayan lama. Tapi gue kayak percaya aja sama nih orang, kayak bener-bener gue taruh kepercayaan gue tuh 85%. Kenapa tadi disebutin angkanya mulu? Iya kan biar lo pada tahu. Ini lembaga Iya, survei. males. Tadi ada angkanya 40%, terus 85%. Ya nggak apa-apa, biar tahu Ya, aja, nggak apa-apa. bukan Ya, yang nggak apa-apa, bagus. persentasenya. Gue jelasinnya segitu Ya, gitu. Bagus. Pengen seneng. marah nih. Gue data oriented, jadi gue tahu ada 85%, berarti sekian. Ya udah. Saya gue udah percaya sama dia segitu. 85% percaya sama dia. Terus yang pas gue lagi ketemu dia tuh, gue kalau ada apa-apa tuh pasti cerita sama nih orang mulu, entah ke keluarga gue, gitu. entah real life gue atau apapun. Dia orangnya ngedengerin, dia good listener parah, dan dia bakal ngasih sarannya parah banget. Saya bener-bener ngasih saran banget, masukan banget gitu. Dan gue bisa nerima itu, dan gue kayak seneng aja. Kok ada sih orang yang bisa seklop ini gitu, nggak yang bisa gue dapetin dari orang lain. Jadi kayak saya ya udah, sampai sekarang gue sama dia masih itu ngobrol-ngobrol. Tapi ini beda sama cowok yang tadi kan? Sama.
Aduh lucu banget bangke. Aduh. Aduh. Oke. Ya itu, gue kan mencoba menjahit, ternyata orangnya sama. Kayak gitu deh. Ya wah ketahuan kan. Jadi ya udah. Gue kan coba, makanya tadi kan gue tanya, oke, si cowok ini yang tadi kan lu nggak ngejelasin kan, terus gue coba gue tanya dari yang ini, ternyata ya udah nggak apa-apa, maksudnya itu kan kayak sekedar, gue rasa semua orang sama kayak lo juga sih, mungkin gue juga kalau udah ketemu sama orang yang klik nyaman, gue bakalan buka-bukaan. Apalagi gue bukan tipe orang yang suka menyembunyikan sesuatu. Iya. Kalau bahkan sama orang yang gue anggap baru aja, gue bisa seterbuka itu. Makanya kadang gue jeleknya di situ. Kalau lu kan tipenya ya, kalau lu udah percaya sama orang, ya udah lu bakalan buka semuanya gitu kan. Menurut gue itu lebih bagus dari sisi lu, apalagi lu cewek. Yang mana cewek itu lebih banyak dirugikannya ketimbang cowok dari yang udah pernah ada kasusnya. Walaupun gue nggak bilang cowok nggak dirugikan juga, tapi intinya cewek itu lebih sering kasusnya, lebih banyak dirugikan itu. Jadi menurut gue lu udah ada di posisi yang benar lah untuk sekarang, selama lu ngerasa apa ya, bahwa hubungan lo itu aman-aman aja. Iya, aman-aman aja. Ya lo saling jaga juga berdua, kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada konflik apapun buyar semua tuh relationship lo sama dia. Bukan relationship in status ya, maksudnya dalam kalian berdua tuh kita nggak tahu, masalah bisa datang dari kiri kanan atas bawah kan, tiba-tiba datang terus membuyarkan kalian yang lagi itu kan. Apalagi ada pihak-pihak yang tadi gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa sih ada ya. Oke, berarti yang lagi dekat sama lo orang itu alter. Ternyata nyaman ya. Iya, ya gimana ya, mau jelasin ya nggak bisa lagi dijelaskan. Mukanya langsung berubah gitu. Gimana? Oke. Kayaknya gue rasa anjing udah lumayan lama banget. Obrolan kali ini gue rasanya udah lama banget bangke. Thank you banget Bubble D. Udah mau ngobrol di podcast gue. Mudah-mudahan kayaknya episode ini bakalan gue pecah deh, soalnya terlalu lama. Mungkin ini agak berguna buat followers lu yang pengen tahu lu kan. Karena dari kita ngobrolin tentang lebih dalam soal lu kan. Karena nggak ada yang tahu tentang dalam gue. Siapapun itu ya, bagi follower yang super banyak itu ya, akun gede. Aduh, aku akun suka. Oke. Buat yang pengen tahu, ini kan gue nggak tahu ya, mungkin ada yang nggak tahu. Ini kan gue bakalan post mungkin di sosial media gue, nggak cuma Twitter. Kalau lu yang penasaran si Bubble D itu kayak gimana, mendingan langsung ke Twitter, cek aja di @Bubble D ya, DEY Bubble D. Oke, nanti gue mention di caption aja kali ya, kalau misalkan mau lihat. Gue rasa di medianya udah ada semua kan foto-fotonya, nggak ada yang sensor kan? Nggak ada. Terus yang mau beli kontennya langsung aja. Silakan. Biasanya beli kontennya gimana sih? Reply gitu atau DM? DM, langsung DM aja, bakal ku reply juga. Oh gitu. Bakalan ku bales langsung, nggak pakai babi bu bebo lagi ya. Tanpa harus lo beli repot-repot di reseller. Oh, ada yang resellerin? Ada tiba-tiba, tapi ya saya ya ngapain lo beli di reseller sedangkan yang adminnya cowok. Oh iya. Kalau sama gue langsung kan gue bisa ngobrol langsung secara gue dengan eksklusif. Iya. Eksklusif. Iya kan, gak ada yang tahu. Oh iya. Biar tahu kenal gue, bisa ngobrol bareng kan, lumayan tuh. Oh iya. Bisa daripada kayak gini kan, siapa tahu ngobrol. Iya. Beli dong lah, gila. Langsung aja cek @BubbleD. Kayaknya udah Twitter aja, sosmed lain gak usah lah. Iya, sosmed lain gak usah. Gak penting lah. Pokoknya di Twitter emang. Itu sudah merepresentasikan seorang BubbleD kayak gimana. Langsung aja cek media ya. Medianya aja langsung. Terus kalau beli langsung cek DM-nya. Langsung DM aja. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Maaf udah kerepotin. Oh, nggak ngerepotin kok. Buat yang udah dengerin, thank you banyak juga. Mungkin followersnya
sorry kalau dari tadi ada kata-kata gue yang menyinggung, gue nggak tahu ya, siapa tahu kadang-kadang orang bilang nggak nyinggung tapi orang nyangkanya nyinggung. Minta maaf, terima kasih banyak. Pokoknya intinya dari podcast ini adalah gue cuma pengen tahu seorang di itu kayak gimana kan, karena gue juga ngelihat di Twitter itu kan kayak ya udah Twitter kadang orang beda nih di sosmed sama di ini gimana gitu, dan gue ngerasa lebih dekat sama lo ketika ngobrol langsung gitu. Iya betul. Walaupun ini baru pertama kali ketemu ya. Kalau gitu kita akhiri podcast ini sampai di sini. Gua pamit undur suara. Terima kasih banyak, sampai ketemu di lain episode. Bye bye semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.